warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai gender. Nah, gender, kata ini sering kita dengar dan kita sebut-sebut bahkan setiap lapisan masyarakat. Walaupun bukan kata yang baru kita dengar, masih banyak yang kurang memahami hakikat dari gender, sehingga cenderung disalahartikan atau disalahgunakan. Keadilan gender ini juga belum terwujud, sehingga seringnya terjadi ketidakadilan gender di tengah-tengah kita. Lalu, apa sih itu gender? Apa sih perbedaan gender dengan jenis kelamin? Bagaimana penerapan gender dalam pergaulan khususnya masyarakat patriarki dan matriarki? Apa itu patriarki dan matriarki? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Raja Putma. Kepada Raja, saya persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Putma Zino. Di sini saya akan membahas gender. Yang pertama kita akan membahas apa itu gender. Yang kedua kita akan membahas tentang ketidakadilan gender. Dan yang ketiga kita membahas sistem gender tersebut. Yang pertama, apa itu gender? Gender adalah serangkaian karakteristik yang terikat kepada budaya dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Nah, contohnya itu seperti ini. Jadi kalau gender itu lebih kebanyakan tentang hal feminim dan maskulin. Nah, beda dengan kelamin. Kalau kelamin itu dibedakan adanya laki-laki dan perempuan. Jadi gender itu lebih banyak sebenarnya. Di negara-negara ada berbagai gender, seperti kita ketahui di Thailand itu tuh gender tuh bukan hanya maskulin dan feminitas, karena sudah banyak perkembangan gender di sana. Di Indonesia juga ada, tapi tidak terlalu banyak karena aturan dari budaya kita itu sudah diatur sejak lama. Nah, dan di sini kita membahas ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender itu contohnya tuh dari kecil tuh kita tuh berpikir kalau laki-laki itu adalah pemimpin dan perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin. Nah, seperti itulah ketidakadilan gender. Contohnya lebih budayanya tuh kita kayak lebih banyak dari kecil itu kita mengetahui kalau laki-laki itu menjadi pemimpin, kayak menjadi ketua kelas, menjadi ketua organisasi. Nah, di situ banyak perempuan yang dipikir sebelah mata atau dipandang sebelah mata itu tidak layak gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas sistem gender. Sistem gender yaitu ada patriarki dan maniarki. Patriarki itu kalau bisa dibilang itu dia itu lebih memprioritaskan pemimpinan laki-laki, seperti kayak suku Batak. Jadi apa-apa harus laki-laki lah yang diprioritaskan. Nah, contohnya kalau yang untuk maniarki itu di suku Minang. Jadi itu adalah suku Minang itu kan banyak dibilang orang itu seperti kayak suku yang keibuan. Jadi banyak sana itu lebih memprioritaskan perempuan sebagai prioritas utama. Nah, jadi hanya itu saja yang saya bisa sampaikan. Bila topik wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jatmiko Gustoper. Saya akan menjelaskan apa itu gender. Apa sih itu gender? Gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan disebabkan oleh perbedaan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Proses sosial budaya yang panjang, perbedaan perilaku laki-laki dan perempuan. Selain disebabkan oleh faktor biologis, sebagian besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure atau pengukuran terhadap persoalan laki-laki dan perempuan, terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri. Istilah gender telah menjadi isu penting dan sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesejahteraan dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki.
Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika terlahir bayi laki-laki, maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan warna biru, dihiasi dengan gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta memberikannya mainan seperti bola-bola, robot-robotan, dan Tamiya. Apabila terlahir bayi perempuan, maka orang tua akan mengecat kamar bayinya dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar Hello Kitty, dan menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah. Gender juga berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi logisnya. Seiring dengan perkembangannya masyarakat yang memperjuangkan kesetaraan gender, beberapa peran yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan telah dipertukarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan cukup banyaknya kaum perempuan yang berani memasuki area maskulinitas dan berani tampil di sektor publik. Tidak jarang pula kaum pria yang ikut mengerjakan tugas perempuan di sektor domestik. Sejalan dengan pengurus utamaan gender adalah perempuan yang mendalami ilmu permesinan dengan menjadi mahasiswa jurusan teknik mesin, meskipun masih dianggap tabu pada kultur setempat, dan mereka merupakan kelompok minoritas dari total keseluruhan mahasiswa di jurusan tersebut. Organisasi kemahasiswaan sebagai wadah bagi aspirasi seluruh mahasiswa seharusnya netral. Gender tidak mengandung unsur hegemoni patriarki di mana laki-laki lebih dominan dalam kepengurusan organisasi kemahasiswaan jurusan teknik tersebut. Dibutuhkan usaha dari organisasi itu sendiri melalui kebijakan-kebijakannya untuk menyetarakan peran gender dalam berbagai aspek kepengurusan organisasi. Menurut McDonald dalam Amin Abdullah, suatu organisasi atau institusi tidaklah netral gender karena mereka merupakan gambaran dari lingkungan sosial budayanya ketika mereka dibangun. Dalam kepengurusan organisasi himpunan mahasiswa, sesungguhnya dalam aturan formal tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi dalam aplikasinya masih ada beberapa kebijakan yang belum ramah gender. Lebih banyaknya jumlah mahasiswa laki-laki daripada jumlah mahasiswa perempuan di jurusan teknik mesin. Mendukung besarnya potensi adanya ketidaksetaraan gender dalam menjalankan organisasi mereka, perempuan masih distereotipkan tidak memiliki kemampuan dalam memimpin seperti laki-laki. Perempuan ditempatkan di jabatan-jabatan yang tidak membutuhkan tenaga dan tanggung jawab yang besar. Selanjutnya adalah ketidakadilan gender. Yang pertama itu, sejak lahir adanya penghargaan yang berbeda terhadap anak yang lahir. Anak-anak laki-laki dianggap sebagai penerus marga dan disambut dengan acara yang meriah. Yang kedua itu dalam pembagian wilayah kerja antara suami dan istri. Suami mencari nafkah di luar rumah, sedangkan istri melakukan pekerjaan di dalam rumah tangga. Bila istri ikut membantu mencari nafkah di sektor publik, berarti istri telah melakukan perluasan dari sektor domestik. Tetapi beban domestik tidaklah berkurang. Suami tidak serta-merta ikut berpartisipasi di sektor domestik. Yang ketiga itu ketidakadilan yang terjadi di dunia kerja, mulai dari gaji dan upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dito dari kelompok 1 yang akan melanjutkan dan sekaligus menutup dari presentasi ini untuk melanjutkan dari penjelasan rekan saya Bang Jatmiko tentang pembahasan gender, sistem patriarki dan matriarki.
Sistem patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Jadi penjelasan dari itu adalah lelaki memperbudak dari perempuan. Jadi istilahnya laki-laki itu menganggap rendah perempuan dan tidak menganggap perempuan itu setara atau sederajat. Budaya patriarki merupakan budaya di mana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu juga ada yang dari keluarga itu laki-laki yang megang dari kekuasaan tersebut. Jadi istilahnya memandang rendah dari perempuan itu. Contoh dari masyarakat Indonesia yang telah mencantumkan dari sifat patriarki, contohnya dari suku Medan, itu menjunjung tinggi dari masyarakat laki-laki yang memandang lebih tinggi daripada perempuan. Dan ada juga yang sebaliknya, yaitu masyarakat dengan sistem gender matriarki. Apa itu sistem gender matriarki? Sistem gender matriarki adalah kekuasaan yang berada di tangan seorang perempuan. Jadi itu sebaliknya. Jadi ada juga yang memandang sebuah laki-laki itu rendah, jadi menganggap perempuan itu lebih tinggi. Biasanya budaya patriarki dan matriarki memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak setara. Salah satu lebih tinggi kedudukannya kekuasaan dari yang lain. Gender merupakan konsepsi yang mengharapkan kesetaraan status dan peranan antara laki-laki dan perempuan, yang memandang semua hal yang dapat dilakukan antara sifat laki-laki dan perempuan. Fungsi dari pembelajaran ini adalah kita harus mengerti akan pentingnya untuk mempelajari gender, karena gender terhadap perempuan dan laki-laki itulah sangatlah penting. Itu menyangkut dari status sosial mereka. Tak ada salahnya untuk menganggap sebuah perempuan atau maupun laki-laki itu rendah. Kita itu sama-sama dari ciptaan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki pengetahuan dari bakat masing-masing dan kemampuan masing-masing dari laki-laki atau perempuan. Kesimpulan dari cerita ini adalah gender adalah perbedaan sifat, peran nilai dan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang perkembangannya dipengaruhi oleh pola asuh orang tua dan keadaan teman sebaya, sehingga terbentuklah manusia dengan berbagai tipe gender dan mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Jadi maksud dari kesimpulan ini adalah gender itu terbentuk dari atas didikan anak orang tua yang dimulai sejak kecil. Terbentuklah tipe-tipe gender yang beragam dan berbagai tipe gender yang mempengaruhi perkembangan psikologis seseorang. Sepatutnya kita bersyukur akan Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan dari tipe-tipe kita yang sendiri mempunyai kemampuan sendiri, sehingga kita selalu bersyukur dan menghormati sesama jenis. Itu saja mungkin dari saya, dari kelompok 1. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau penyampaian yang tidak benar, mohon dimaafkan. Saya Aditya Dito dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih.